Abdullah Sani sebagai Ketua 1 Yayasan Khadijah Surabaya. Wisuda kali ini merupakan pelepasan siswa SMA Khadijah, SMP Khadijah, dan SMP Khadijah 2. Tiga sekolah itu kita akui dari satu, dan kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang memang sudah lulus dan utamanya mereka yang memang memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik. Sebagai tambahan bahwa di SMA Khadijah alhamdulillah tahun ini yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPT PPMA itu sebanyak 5%, yaitu 50 sekolah yang dari yang eligible. Nah, lainnya lewat jalur tes dan lewat jalur politek dan lain-lainnya. Ini prestasi yang menurut saya alhamdulillah luar biasa. Nah, selanjutnya kita juga berharap bahwa mereka yang lulusan dari SMP Khadijah, kita berharap melanjutkan ke SMP Khadijah harus meraih prestasi dengan sebaik-baiknya. Kita berharap anak-anak kita semuanya ini adalah generasi ke depan yang akan mengisi kemerdekaan ini pada saat Indonesia mencapai usia emasnya. Harapannya adalah para orang tua itu tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya sampai ke jenjang yang paling tinggi, kalau bisa sampai S3. Kalau di Khadijah kuliah itu tidak ada, tetapi kami bertanggung jawab tentunya ketika kuliah. Tapi memang kiranya memang di tempat-tempat lain kita masih mendengar di media cetak elektronik masih terjadi perkuliahan itu. Semestinya hal itu tidak boleh terjadi. Jadi harus dikikis, jangan sampai anak-anak itu minder karena ada perkuliahan itu, bisa mematahkan semangat mereka untuk giat belajar dan sebagainya. Saya kira ya, yang masih kelas 1 atau kelas 11 SMA, kelas 7, kelas 8 SMP, tetap semangat, raihlah cita-kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semua anak sukses, bergantung pada bagaimana orang tua dan orang tua memfasilitasi. Jadikanlah generasi masa depan kalian menjadi generasi yang gemilang, cemerlang. Lanjutkan perjuangan dan sebaik-baiknya. Ini MPD. Saya sebagai ketua di panitia ini, sekaligus saya menjadi guru PAI dari SMP Khadijah. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Nah, langsung saja kegiatan pelepasan siswa purna didik di lingkup Yayasan Khadijah pada tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Kenapa? Karena tahun kemarin itu kita desain acaranya adalah pensi sendiri sebagai wadah apresiasi dan aktivitas yang bakat dari siswa, dan yang kedua ada seksi waktu yang untuk ini pelepasan atau wisudawan. Nah, pada tahun ini yang membuat beda, kita langsung gabungkan dan kita lembut jadi satu. Memang ada beberapa wacana untuk tidak berbuat atau tidak mengadakan, akan tetapi itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan, karena itu adalah penghormatan atau apresiasi terakhir bagi sekolah memberikan layanan kepada purna didik. Nah, yang kedua, pada tahun ini kita membuat atau kita mengangkat sebuah tema berbudaya berkarya, ya, sehingga tujuannya apa? Kita tidak menghilangkan budaya yang ada di Indonesia, lebih-lebih kita bisa menggabungkan atau kita punya karya yang itu asal-usul dari culture yang ada di bangsa Indonesia. Nah, kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutinitas dan adanya penggabungan karena di YTPSNU itu banyak unitnya. Jadi SD ada, untuk yang SMP ada 2, yang SMA ada 1 untuk sementara, sedangkan yang TK juga banyak. Akhirnya saran daripada yayasan, oke lah kalau itu yang memungkinkan bisa digabung. Hasil alhamdulillah, jadi pada pagi ini gabungan dari siswa purna didik SMP Khadijah Wonokromo, ada juga SMP Khadijah 2 Darmo,
dan satu lagi SMA Khadijah Wonokromo. Jadi itu ya kegiatan acara pada pagi hari ini. Total yang dilepas berapa? Nah, total wisudawan dari SMA 176, dari SMP 158, dari SMP Khadijah 2 ada sekitar 48. Total seluruhnya Total keseluruhan kurang lebih berapa ya? 340-an. Ya, 340-an mulai dari SMP sampai SMA. mereka masuk sekolah tahun berapa dulu ya? Nah, maksudnya mereka itu masuk di zaman yang unik, yaitu zaman pandemi. Sehingga Tahun berapa itu? ya mereka masuk di tahun 2020. 2020 pas 21. pandemi. Ya, pas pandemi, sehingga mereka ketemunya itu di kelas 8. Setelah berapa Ya, tahun itu? setelah 1,5 tahun atau 3 semester. Jadi menjalani tatap muka berapa tahun? Tatap mukanya 3 semester juga. 3 semester. Berarti 3 semester itu setahun setengah. Setahun setengah. Jadi yang kelas 7 sampai kelas 8 semester 1, baru kelas 8 semester 2-nya baru tatap muka sampai lulus. Alumni pandemi Khadijah. Iya, alumni pandemi. Jadi waktu itu memang kita semua menjadi menjadi perhatian bagi lingkup pendidikan nasional berkaitan dengan pendidikan menjadi tolak ukur dan kunci keberhasilan sebuah negara, yang mana dengan adanya pandemi ini kita sangat-sangat dipaksa untuk kita berinovasi, tidak lagi berkreasi tapi berinovasi yang dulu tidak pernah harus dijalankan. Dan pastinya di awal-awal mereka atau di kenangan ini sangat sama-sama mempunyai kontribusi yang besar antara guru dengan wali murid. Terus kualitas siswa ini dibandingkan dengan sebelum pandemi itu gimana? Ada Ya. penurunan atau gimana? Untuk kualitas ya alhamdulillah kita meskipun tidak melejit tapi kita tetap step by step akan meningkat. Kenapa? Karena di angkatan yang SMA tahun ini itu ada 58 siswa yang lolos untuk masuk di perguruan tinggi. Ini alumni pandemi ini. Iya, alumni tahun ini. Jadi ada 58 siswa dari SMA itu yang masuk di PTN negeri seluruh Indonesia. Yang termasuk tadi yang mewakili itu dia lolos di jurusan kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Nah, ya, adapun yang tingkat SMP pun juga sebagian besar karena wali murid mempercayakan dengan kenyamanan fasilitas yang kita berikan dari yayasan atau dari sekolah, sehingga ingin melanjutkan di jenjang yang berikutnya. Tapi sebagian besar juga banyak yang tersebar di sekolah-sekolah SMA negeri, termasuk SMA 6, SMA 5, terus SMK 1, pokoknya tersebar di seluruh Surabaya. Berarti meskipun mereka dengan pandemi, Ya. kualitas tetap tidak menurun. Oh, sangat. Dalam perjuangan Iya. ini. Kalau kita membahas kualitas itu kita harus ke belakang lagi ketika proses pandemi itu berjalan. Kenapa? Pendidikan itu tetap tidak boleh kurang sedikit pun. 1 jam pun tidak boleh berkurang. Dan guru-guru pada saat itu sangat-sangat dipaksakan untuk bisa memfasilitasi dengan peningkatan lebih-lebih memanfaatkan IT. Pada waktu itu memang fokus pembelajaran ada pada IT, karena kalau tidak pada IT tidak bisa. Tapi kalau tatap muka itu masih bisa pakai IT, juga pakai live atau langsung. Harapan untuk Guru juga berharap bahwa mereka tetap melanggengkan, melestarikan budaya-budaya yang sudah menjadi ikon daripada Yayasan Khadijah atau Sekolah Khadijah, termasuk ikon kita adalah sekolah pesantren. Memang kita tidak menjadi pesantren seperti pesantren dimanapun tempat, tapi muatan ilmunya, monitoring akhlaknya, monitoring pembelajarannya itu tidak jauh beda dengan pesantren atau kurikulum yang ada di pesantren. Karena apa? Sekolah kita ini atau yayasan ini sudah menjadi cita-cita dari pendirinya, yaitu Kiai Abdul Wahab Ilham, itu ingin mempunyai sekolah formal yang di situ muatan dalamnya adalah pesantren.
sehingga kemasannya adalah pesantren kota. Karena banyak orang kota itu kan kalau mau di pesantren jauh, kalau mau di pesantren bisa dengan anak, sehingga kita mewadahi dengan adanya pesantren kota itu yang jauh masih dekat terjangkau, yang punya rasa kangen terhadap anak masih bisa ketemu di tiap hari itu. Nama lengkap? Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan pembina, pengawas, ketua, dan pengurus Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama Hadijah, yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP SMA Hadijah, yang kami muliakan segenap Bapak Ibu tamu undangan dari berbagai instansi, yang kami muliakan segenap Dewan Guru dan karyawan untuk menuntut ilmu di Yayasan Hadijah, dimulai dari pendaftaran pulang hingga kita bisa bersama-sama mengikuti pengenalan menjaga jarak satu sama lain, hingga akhirnya kita bisa masuk secara intensif setiap hari dan merangkai berbagai kisah bersama baik sekal maupun duka. Dan pada hari ini kita berkumpul di sini memberikan arti bahwa kita mampu dan kita bisa melewati berbagai tantangan selama ini. Kalian semua luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami dengan sabar dan penuh dedikasi, membagikan ilmu serta pengetahuan yang sangat berharga. Tidak lupa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga kami yang selalu memberikan dukungan moral dan material yang menghantarkan kami bersekolah di Yayasan Hadijah guna menuntut ilmu dengan sebaik mungkin, serta diberikan kami kasih sayang dan doa yang menjadi kekuatan utama pendorong kami untuk terus berjuang dan meraih mimpi-mimpi kami. Dan tentunya teman-teman yang saya cintai, Rafti, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan kenangan indah yang telah kita ciptakan bersama. Meskipun jalan kita mungkin akan berbeda saat ini, kenangan kita masih akan tetap terkenang di hati. Naswa Nadiratus Saniyah. Nasya Feransa Rahman. Nuri Ibadi Rahmaniyah. Prima Nuraini. Tiara Alfiati, Zakia Andre Pepia, Fandina Balkis, Zakia, bisanya cuma nabrak-nabrak rame-rame sama gengnya. Emangnya kalian gak bisa mau baik-baik? Siapa yang lapar? Udah di depan sekolah katanya anak IPA jago logika, tapi gini aja bisa tabrakin. Aduh, logikanya dipakai anak IPA.
Farel Arzaki Rio Saputra, Gusti